Kalian pasti sering dong lihat mobil-mobil di jalan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang cepat banget, ada yang lambat, bahkan ada yang super lambat banget. Dan kalau kalian perhatiin lagi, mobil mana sih yang paling susah buat berhenti? Ya, tepat banget, mobil dengan kecepatan paling tinggi. Tapi kok bisa gitu ya? Nah, fenomena ini bisa dijelaskan dengan konsep fisika, khususnya momentum. Dan di video ini, kita akan belajar terkait dengan momentum dan impuls. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesulitan untuk memberhentikan benda. Semakin cepat benda bergerak atau semakin berat benda, maka momentum akan semakin besar. Nah, kemudian momentum juga memiliki beberapa sifat momentum. Di antaranya, yang pertama, momentum adalah besaran vektor sehingga memiliki nilai dan arah. Kemudian yang kedua, arah momentum sama dengan arah kecepatan. Dan yang ketiga, momentum benda akan kekal jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda. Kemudian persamaan momentum. Persamaan momentum itu dipengaruhi ataupun bergantung pada massa dan kecepatan, dengan persamaannya yaitu P sama dengan M dikali V. Dengan P yaitu momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M yaitu massa dengan satuan kilogram, dan V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, sekarang kita coba untuk latihan soalnya. Seseorang dengan massa 50 kg mengendarai motor bermassa 100 kg dengan kecepatan 50 km per jam. Berapakah momentum motor tersebut? Nah, sekarang kita langsung jawab soalnya. Pertama kita tulis dulu diketahui dalam soal, yaitu yang pertama yaitu adalah total dari massa atau M, yaitu 50 ditambah dengan 100 kg, sehingga hasilnya yaitu adalah 150 kg. Kemudian yang kedua kita tulis juga yang diketahui yaitu adalah kecepatan atau V, di mana di sini kecepatannya yaitu adalah 50 km per jam. Nah, karena pada satuan momentum pada kecepatannya yaitu adalah meter per sekon, maka kita ubah dengan cara 50 dikalikan dengan 1000 meter dan dibagi dengan 3600 sekon, sehingga menghasilkan 13,9 meter per sekon. Kemudian yang ditanya yaitu adalah momentumnya. Langsung kita jawab. Masukkan rumusnya yaitu adalah P sama dengan M per V. Lalu langsung kita masukkan sesuai dengan yang diketahuinya, dengan M yaitu adalah 150 kg, kita kali dengan V yaitu adalah 13,9 meter per sekon, sehingga menghasilkan 2085 kg meter per sekon. Nah, sekarang paham dong kenapa mobil dengan kecepatan paling tinggi di awal menjadi mobil paling susah buat berhentinya. Jadi selain melihat mobil-mobil atau bahkan nyetir, kita jadi tahu kenapa mobil-mobil kayak gitu susah untuk berhentinya. Mantap kan? Nah, selanjutnya baru kita bahas terkait dengan impuls. Karena impuls ini merupakan salah satu besaran fisika yang paling erat hubungannya dengan momentum. Impuls adalah besaran vektor yang didefinisikan sebagai hasil kali gaya yang bekerja pada benda, dan setelah waktu gaya tersebut bekerja. Sekarang perhatiin deh animasi ini. Jika mobil mainan ini kita dorong, maka ia akan bergerak. Gaya kontak saat kita mendorong di sini dikenal dengan impuls. Jadi secara sederhananya, impuls adalah gaya dikali waktu. Kemudian yaitu persamaan impuls. Persamaan impuls dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T, dengan I yaitu impuls dengan satuan kilogram meter per sekon, F yaitu gaya dengan satuan Newton, dan delta T yaitu selang waktu dengan satuan second. Kemudian hubungan antara impuls dan momentum. Hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan dalam teorema impuls momentum yang menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada benda akan sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut, atau gaya yang diberikan pada suatu benda akan sama besarnya dengan perubahan momentum per satuan waktu. Hubungan keduanya dari persamaan matematika sebagai berikut. F sama dengan M dikali A sesuai hukum 2 Newton, di mana A sama dengan delta V per delta T, atau sama dengan V2 dikurang V1 per delta T. Sehingga F sama dengan M dalam kurung V2 dikurang V1 per delta T. Sehingga F delta T sama dengan M dikali V2 dikurang M dikali V1. F delta T sama dengan P2 dikurang V1, di mana di sini nilai F delta T adalah impuls I, dan P2 dikurang P1 adalah perubahan momentum atau delta P, sehingga kita dapatkan hubungannya I sama dengan delta P, jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Sekarang kita coba langsung ke latihan soalnya. Sebuah mobil bermassa 1000 kg melaju dengan kecepatan 50 meter per sekon, lalu menabrak sebuah tiang dan berhenti dalam waktu 0,1 sekon. Berapakah gaya yang berlangsung pada mobil tersebut? Langsung kita jawab soalnya. Seperti biasa, kita tulis diketahui dalam soal. Vt yaitu 0 meter per sekon. Kenapa 0 meter per sekon? Karena di sini mobilnya berhenti. Kemudian V0 yaitu 50 meter per sekon. M atau massa yaitu 1000 kg. Dan T yaitu 0,1 sekon.
Kemudian ditanya, nah karena ditanya di sini adalah gaya yang berlangsung pada benda, maka yang ditanyanya yaitu adalah F. Nah kemudian langsung kita jawab. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita pakai rumus hubungan impuls dan momentum, yaitu F delta T sama dengan M dalam kurung Vt dikurang V0. Sekarang langsung kita masukkan yang diketahui dalam soal pada rumusnya. F dikali delta T atau dengan delta T-nya adalah 0,1 sama dengan M dalam kurung Vt dikurang V0, dengan M-nya yaitu adalah 1000 kg dan Vt yaitu 0 dikurang dengan V0 yaitu V0-nya adalah 50, sehingga 0,1 F sama dengan min 50.000 Newton, sehingga F sama dengan min 500.000 Newton. Tanda negatif di sini berarti gaya yang bekerja berlawanan dengan arah mobil bergerak. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Bunyi dari hukum kekekalan momentum yaitu adalah pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan atau tidak berubah, selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Lebih lanjut, apabila dua benda bertumbukan, nilai momentumnya akan sama antara sebelum dan sesudah tumbukan. Bunyi hukum kekekalan momentum secara sistematis dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah tumbukan. Tumbukan adalah interaksi dua benda yang saling bertumbukan atau saling bertukar gaya. Tumbukan di sini memiliki beberapa jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna. Terjadi ketika energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir, dan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tumbukan lenting sebagian. Terjadi ketika energi kinetik awal berubah menjadi energi kinetik lain, dan tidak ada kekekalan energi mekanik. Dan terakhir yaitu adalah tumbukan tidak lenting. Terjadi ketika energi kinetik berubah benda menyatu dan bergerak bersama, dan tidak ada kekekalan energi mekanik. Dan selanjutnya rumus dari tumbukan ini dapat kita rumuskan sebagai berikut.